Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7221. Putra Takdir. Setengah jam kemudian, lebih dari selusin ambulan meraung dan membawa pergi Murong Yanran dan Jin Hauke. Selain itu, ada petugas yang bertugas khusus membersihkan lapangan untuk membersihkan segala kotoran yang ada. Atau mereka juga membereskan kemungkinan bukti pada saat yang bersamaan. Harvey York sangat puas dengan tindakan nominasi Ouyang Feng. Lagi pula, setelah Ouyang Feng melakukan tindakan seperti itu, dia tidak punya pilihan lain selain berdiri di sisi Harvey York. Oleh karena itu, Harvey York secara alami memilih untuk membalas budi. Setelah sarapan, dia dengan cerdik pergi ke Whiteham. Meskipun Harvey York dapat menyelesaikan masalah dengan memberitahu Ouyang Feng titik akupuntur mana yang ditepuk selama dia mau. Tetapi dalam banyak kasus, lebih baik berpura-pura turun dari panggung jika mereka ingin tampil. Dan pada saat yang sama ketika Harvey York pergi ke Punuk Putih, seseorang berada di sebuah rumah bobrok tidak jauh dari balai seni bela diri Longman. Pada saat ini, Chen Keke melihat gambar di layar. Dan hanya setelah sekian lama, dia menggertakkan giginya dan berkata, Harvey York, bajingan ini, apakah dia putra takdir? Atau dia sangat beruntung? Kenapa semua rencana kita gagal satu persatu saat kita gunakan padanya? Biasanya, orang lain yang memprovokasi begitu banyak orang, mereka pasti sudah lama mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Tapi bajingan ini sebenarnya dalam kondisi yang baik, dan hidupnya semakin nyaman dan bergizi setiap hari. Saat mengatakan ini, Chen Keke merasakan tatapan tanpa berkata-kata. Mengapa begitu sulit untuk menginjak-injak Harvey York belaka? Ini tidak masuk akal. Yang paling penting adalah menilai dari pemandangan hari ini. Mungkinkah Punuk Putih sudah berdiri di sisi Harvey York secara terbuka? Jika ini masalahnya, maka akan ada masalah besar dan kesulitan semakin besar. Koko, lelaki tua Ouyang Feng ini awalnya orang gila. Untuk orang seperti dia, kepentingannya sendiri 100 kali lebih penting dari apapun. Itu sebabnya dia jatuh ke sisi Harvey York dengan rapi. Tapi kita tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, dia bukan bidak yang baik sejak awal. Jika jatuh ke sisi dengan nama belakang York, mungkin tata letak yang terkait dengannya akan benar-benar kacau. Pada saat ini, Chen Tiangang tidak tahu apakah dia menghibur dirinya sendiri, atau apakah dia benar-benar melihat karakter Ouyang Feng dengan jelas. Jadi dia sangat tenang. Yang benar-benar kita butuhkan adalah Villa Dewa Pedang. Sekarang Villa Dewa Pedang sepenuhnya berada di pihak kita. Game ini, kami tidak dihitung sebagai pecundang. Berbicara tentang ini, Chen Tiangang masih memiliki ekspresi menyusun strategi. Dan mendengar ini, Chen Keke tidak tahu seperti apa rasanya. Kakak laki-laki saya telah membuat pengaturan selama ini. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa hal-hal yang dia atur telah jatuh ke tangan orang lain satu per satu. Bahkan bidak catur yang berguna seperti Punuk Putih jatuh ke tangan orang lain. Ini pasti membuat orang bertanya-tanya apakah saudaranya benar-benar kurang beruntung. Tapi tidak peduli apa. Sejak kakak laki-lakiku berkata begitu, Chen Keke tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa berdiri dan menamparkan wajah kakaknya. Jadi pada saat ini dia hanya bisa sedikit menganggukkan kepalanya. Yang dianggap dia mengenali semua ini.
Tapi setelah menggertakkan giginya sebentar, dia masih berkata dengan lembut, "Ngomong-ngomong, saudaraku, tiba-tiba aku merasa bahwa bahkan Patriark gila Ouyang benar-benar ada di pihak Harvey York. Tapi Ouyang mungkin tidak." Bab 7222. Kematian akan datang. Ouyang mendengar nama ini. Ekspresi dingin muncul di sudut mulut Chen Tiangang. "Koko, orang lain tidak mengerti. Apakah kamu tidak mengerti karakter Ouyang? Baginya, siapapun yang memiliki susu adalah seorang ibu. Dia akan melupakan siapapun yang baik padanya dalam sekejap. Tetapi dia akan selalu mengingat siapapun yang memiliki dendam terhadapnya. Sederhananya, jika Patriark Ouyang gila dan Harvey York berjalan seiring, semua dendam dan keluhan akan hilang di antara mereka berdua. Tapi Ouyang selama dia kembali ke masa jayanya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah terus bertarung dengan Harvey York. Juga, jangan lupa, untuk Ouyang yang paling dia inginkan adalah Chen Yulan. Dalam insiden sebelumnya, Chen Yulan sangat membenci Harvey York, dan tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara kedua pihak. Berbicara tentang ini, Chen Tiangang memiliki ekspresi menyusun strategi di wajahnya. Jadi, kita tidak perlu khawatir kalau unta putih akan sepenuhnya memilih Harvey York. Terkadang, itu adalah berkah tersembunyi. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kita. Bisakah kita masih dipimpin oleh orang luar? Mendengar ini, Chen Keke juga sedikit santai, dan berkata, "Saudaraku, kamu benar. Harvey York, bajingan ini, jelas orang luar, dan berani menyebut dirinya wakil dari Liga Seni Bela Diri negara besar khas setiap hari. Dia benar-benar tidak mengerti seberapa besar identitas dan status perwakilan ini. Dia membuat begitu banyak musuh. Itu hanya akan menempatkan orang-orang itu di pihak kita. Dari sudut pandang ini, apakah kita masih harus berterima kasih padanya?" Mendengar ini, Chen Tiangang tersenyum, menyipitkan matanya dan melihat ke arah lain, dan berkata dengan suara rendah, "Siapa bilang tidak?" Chen Keke memikirkan hal lain, dan berkata, "Saudaraku, Harvey York, bajingan itu. Bukankah dia merusak urusan pendeta muda sebelumnya? Pendeta muda, bukankah dia akan siap mengambil tindakan? Selama pendeta muda mengambil tindakan, kita pasti bisa membuat masalah menjadi lebih besar sejak awal. Pada saat itu, orang yang bermarga York akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Sejauh menyangkut Chen Jiagou, itu akan baik-baik saja jika Dao Wujue tidak kembali. Sekarang Dao Wujue kembali. Jika Chen Tiangang ingin terus mengambil posisi, dia harus melakukan banyak hal dengan hati-hati, dan dia tidak boleh membuat kesalahan dalam menangani orang. Untuk keberadaan yang merepotkan seperti Harvey York, cara terbaik adalah meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Tidak ada pilihan lain. Mendengar kata-kata terkait kantor pendeta, ekspresi Chen Tiangang menjadi lucu. "Saya mendengar bahwa pendeta muda itu sama sekali tidak menganggap apa yang terjadi di pelelangan hari itu adalah sebuah kecelakaan. Lagi pula, kata-kata dalam trigram hanya diketahui oleh pendeta tingkat tinggi. Bahkan jika orang bermarga York memiliki kemampuan untuk memperbaiki langit, tidak mungkin menghitung semua ini. Jadi, pendeta muda berpikir bahwa jika kamu ingin berperang melawan dunia luar, kamu harus terlebih dahulu mengamankan bagian dalam. Dan kamu harus dapat menemukan orang-orang yang mengkhianati jabatan pendeta terlebih dahulu, dan menyelesaikannya. Maka ketika berurusan dengan bajingan bermarga York ini, mereka benar-benar dapat melakukannya sekali dan untuk selamanya." Mendengar ini,
Chen Keke juga percaya bahwa Harvey York pasti memiliki mata internal. Dia mengangguk dan berkata, setelah identitas pengkhianat ditemukan, orang yang bermarga York sudah tamat. Lagi pula, bahkan jika dia benar-benar perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar jika dia dituduh melakukan kejahatan persekongkolan dengan seorang pendeta, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Chen Tiangang sedikit tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, biarkan pendeta muda menyelidiki masalah ini secara perlahan. Saat buktinya sudah banyak, kematian Harvey York sudah dekat. Bab 7223 membuat orang botak. Pada saat ini, seorang penjaga pribadi mengetuk pintu dan membisikkan sesuatu di telinga Chen Tiangang. Chen Tiangang sedikit tertegun dan berkata dengan sedikit terkejut, apakah bab surga dan manusia telah benar-benar kehilangan jejaknya? Semua 12 tim yang kami kirim untuk mendapatkannya gagal. Sekarang bahkan seseorang belum menemukan siapa yang merampok barang Fujiwara Daichi. Mendengar Chen Tiangang berbicara tentang bab Tianren, wajah Chen Keke juga menjadi serius saat ini. Saudaraku, aku rasa tidak ada yang salah dengan ini. Dalam hal gaya penduduk pulau, karena mereka telah mencoba yang segala cara untuk mendapatkan hal yang begitu penting. Mereka pasti akan menjaganya dengan sangat ketat. Itulah mengapa kamu bisa kehilangan jejak di tengah jalan. Saya sekarang ragu apakah penduduk pulau itu mengarahkan diri mereka sendiri dan bertindak sendiri, membuat orang-orang secara keliru berpikir bahwa segala sesuatunya tidak ada di tangan mereka. Chen Tiangang mengangguk dan berkata, ini bukan tidak mungkin. Tetapi, masalahnya adalah terlalu banyak orang yang melihat Fujiwara Daichi dirampok saat itu. Sampai batas tertentu, kecurigaan ini hilang. Mungkin benda ini akan hilang mulai sekarang dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Mendengar kata-kata penyesalan Chen Tiangang, Chen Keke tiba-tiba marah. Mengapa bajingan Harvey York sangat tidak berguna sampai saat ini? Untuk seorang wanita yang tidak tahu dari mana asalnya, membiarkan seseorang menyerahkan barang-barang berharga itu. Jika saya tahu bahwa dia sangat tidak berguna, kita akan menahan wanitanya. Dan bab surga dan manusia akan jatuh ke tangan kita hari itu. Omong-omong, Chen Keke sangat menyesalinya. Kakak tertua saya memiliki kekuatan dewa perang. Setelah dia mendapatkan bab Tianren, jika efektivitas tempur dia ditingkatkan lagi, dia dapat langsung naik ke puncak di Jiecheng. Saat itu, strategi apa lagi yang dibutuhkan? Apalagi yang perlu kamu ambil dalam menghadapi kekuatan absolut? Semua konspirasi dan trik sepenuhnya adalah harimau kertas. Setelah memarahi Harvey York selama beberapa menit, Chen Keke menarik napas dalam-dalam dan berkata, saudaraku, aku tidak sabar. Meskipun kita bisa menunggu pendeta muda untuk mengambil tindakan, kita juga perlu mempersiapkan langkah selanjutnya. Kalau tidak, mungkin sudah terlambat untuk mengirim pasukan ketika Anda bekerja sama dengan pendeta muda. Chen Tiangang berkata dengan ringan, jangan khawatir. Meskipun kita mungkin telah kehilangan unta putih dalam permainan ini, kita bisa mendapatkan dukungan penuh dari Villa Dewa Pedang dan Atlantis. Dan di pihak Harvey York, meskipun ada setengah pendukung dari 7 keluarga leluhur, ada juga 2 musuh lagi. Dari perspektif ini, kita tidak menderita kerugian. Selain itu, kita masih memiliki sesuatu di tangan kita yang dapat memberikan pukulan fatal kepada Harvey York pada saat kritis. Saat berbicara, Chen Tiangang bertepuk tangan dan melihat rak pajangan tersembunyi perlahan naik di sudut tersembunyi ruangan. Di rak pajangan, ada perunggu kuno, yaitu tongkat Musa. Jelas, orang yang benar-benar merampok tongkat Musa adalah Chen Tiangang.
Awalnya, dia akan sepenuhnya menyalahkan Harvey York terkait perampokan itu. Tetapi tiba-tiba gagal secara tidak terduga. Namun, bagaimanapun juga, Chen Tiangang tidak berpikir dia akan kalah dalam permainan ini, dan tongkat Musa ini bisa memainkan peran lain kapan saja. Tentu saja, premisnya Murong Yanran dan Jin Hauk harus menambah amunisi dan mengumpulkan kekuatan yang cukup. Jika tidak, jika dia mengeluarkan benda ini, itu tidak dapat membawa pukulan fatal kepada Harvey York. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Chen Tiangang menjadi semakin dalam. Sejak kemunculan Harvey York, segala hal yang membuat orang botak muncul. Satu demi satu. Bab 7224. Punya wajah untuk muncul. Sementara Chen Tiangang sedang memikirkan cara menggunakan tongkat Musa untuk mengirim hadiah besar kepada Harvey York. Harvey York sudah masuk ke kamar Ouyang Ke. Saat melihat penampilan Harvey York, Ouyang Ke, yang awalnya sangat lemah, melompat langsung dari tempat tidur seolah-olah dia telah dipukuli dengan darah ayam dalam sekejap. Bajingan, berani-beraninya kamu muncul. Sudah kubilang, ketika aku memulihkan kekuatanku, aku akan mati bersamamu. Untuk pertama kalinya, pada saat ini, wajah Ouyang Ke penuh dengan warna-warna ganas. Selain dia, ada banyak pria dan wanita cantik di ruangan itu. Di antaranya orang. Yang paling penting adalah Chen Yulan. Ketika mereka melihat Harvey York muncul, ekspresi orang-orang ini menjadi sangat dalam. Dan wajah mereka hampir tidak menutup-nutupi perasaan permusuhan tersembunyi. Sebelum Ouyang gila bisa mengatakan apapun, Harvey York berkata dengan ringan, Tuan Muda Ouyang, hal yang terjadi di Baijinhan adalah karena aku terlalu impulsif. Jadi aku merasa malu padamu. Namun, kakekmu datang menemuiku secara langsung hari ini dan biarkan aku mengubah permusuhan dengan unta putih menjadi batu giok dan sutra bersamamu. Jadi, aku juga menerima ketulusan kakekmu. Aku tidak hanya datang mengunjungimu, tapi aku juga akan mencoba untuk melihat apakah aku bisa menyelesaikan masalahmu. Saya harap Tuan Muda Ouyang mengerti bahwa penampilan saya bukan kebetulan. Aku tidak akan menaruh wajah hangatku di bokong dingin orang lain. Mendengar kata-kata Harvey York, mata Ouyang Ke berkedut dan berkata, nama keluargamu adalah York. Jangan menangis seperti kucing di sini. Kucing itu berpura-pura berbelas kasih. Musang itu mengucapkan salam tahun baru kepada ayam. Sudah kubilang, aku tidak membutuhkanmu untuk menebusnya. Dan aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku memecahkan masalah apapun. Tidak ada kebencian antara aku dan kamu. Hanya kematian abadi. Saat berbicara, Ouyang Ke mengertakkan gigi dan mengeluarkan kerah merak. Pembunuh seni bela diri dari bawah bantal. Apakah ini pembunuh seni bela diri yang sebenarnya? Harvey York tampak tercengang. Kalau begitu aku akan pergi. Aku akan segera pergi. Saat berbicara, Harvey York menepuk bokongnya dan pergi dengan rapi. Dan seluruh ruangan sedikit bingung saat melihat adegan ini. Dilihat dari kekuatan dan postur yang ditunjukkan oleh Harvey York. Apakah dia orang yang mudah untuk mengakui kekalahan? Sebelum kedua belah pihak selesai berbicara, Harvey York tampak ketakutan. Bagaimanapun cara Anda melihat adegan ini, bagaimana ini adalah sikap yang sengaja, tapi di permukaan, Harvey York sepertinya tidak bersalah. Lagi pula, Ouyang Ke memiliki sikap seperti itu terhadap Harvey York. Pada saat ini, wajah gila Ouyang yang mengikuti Harvey York ke dalam ruangan tiba-tiba tenggelam, dan dia menamparkan wajah Ouyang Ke ketika dia melangkah maju. Dia tidak punya niat belas kasihan. Dia langsung menamparnya, dan hampir mengubah wajah Ouyang Ke. Mata Chen Yulan berkedip.
Tetapi dia masih dengan cepat datang untuk memeluk Ouyang Ke. Dia memandang Ouyang gila dengan marah dan berkata, Patriark, Ouyang, apa maksudmu? Bagaimana kamu bisa menyentuh Ouyang Sao dengan santai? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ouyang Ke juga mengertakkan gigi dan berkata, benar, kakek, apa salahku? Kamu melakukan ini padaku. Ouyang Feng memandang Ouyang Ke dengan dingin. Lalu mencibir, Ouyang Ke. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu bisa menakuti Harvey York? Apakah kamu sangat kuat? Apakah kamu luar biasa? Lalu tahukah kamu mengapa dia ada di sini hari ini? Ini aku. Kakekmu dan aku menjilati wajah lamaku dan memohon padanya. Dan kemudian dia akan muncul. Dia siap menyelamatkanmu dan membiarkanmu memulihkan semuanya. Bab 7225. Tapi kamu hanya ingin membuatnya takut. Tidak layak. Tidak. Itu tidak membuatnya takut sama sekali. Ouyang Feng terlihat semakin dingin. Dia tidak ingin menyelamatkanmu sejak awal. Hanya saja tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia telah muncul sekali dan memberiku penjelasan. Kamu memberinya alasan untuk pergi secara terbuka. Dan mulai sekarang, jika kita berurusan dengannya, orang luar akan berpikir kita tidak tahu berterima kasih. Omong-omong, wajah Ouyang Feng penuh dengan penyesalan. Ouyang Ke, saya pikir apa yang terjadi pada Bai Jin Han akan membuat Anda mendapatkan kebijaksanaan dan membuat Anda mengerti bahwa Anda ada orang di dunia ini yang tidak dapat kamu menyinggungnya. Itu akan membuatmu mengerti kapan harus menyerah dengan benar dan berperilaku yang lebih cerdas. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu tidak berguna. Dibandingkan dengan Harvey York, kamu bahkan tidak sebagus semut di tanah. Aku tidak menyangka bahwa aku, Ouyang Feng, memiliki ahli waris sepertimu. Berbicara tentang ini, Ouyang Feng menggelengkan kepalanya perlahan, dengan tatapan sedikit kekecewaan di matanya yang dalam. Toh Punuk Putih juga keluarga besar, tapi ahli warisnya sangat tidak berguna. Jika terus seperti ini, begitu dia mati atau kehilangan kekuatan tempurnya, saya takut Punuk Putih itu akan tertelan. Ouyang Ke mengertakkan gigi saat ini dan berkata, kakek, kamu juga generasi pahlawan. Mengapa kamu takut setengah mati oleh seorang pria yang tidak memiliki rambut? Biarkan aku memberitahumu. Bahkan jika aku mati di sini dan mati hari ini, aku tidak akan memohon dengan bajingan bermarga York. Papa, Ouyang terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong. Tetapi lebih dari selusin tamparan di wajah Ouyang Ke dengan backhand forehandnya. Ouyang Ke terlempar keluar dan jatuh langsung dari tempat tidur. Terlihat sulit untuk melihat yang ekstrim. Patriark Ouyang, kenapa kamu harus mengalahkan Tuan Muda Ouyang sekarang? Chen Yulan tidak menghentikannya saat ini. Tetapi dia tersenyum penuh arti. Jika Tuan Muda Ouyang melihat Harvey York, dia hanya akan mengakui kepengecutannya dan berlutut langsung di tanah dan memohon belas kasihan. Apakah kamu tidak lebih kecewa? Jika bahkan kebanggaan ini hilang, bagaimana Tuan Muda Ouyang bisa berdiri teguh dalam situasi Jie Cheng secara keseluruhan di masa depan? Ouyang Ke juga bereaksi dan menutupi wajahnya dan berkata, ya, kakek, jika kita menerima kebaikan Harvey York sekarang, jika kamu memintanya untuk menyelamatkanku secara langsung, aku takut kita akan terdaftar sebagai salah satu target utama oleh pendeta dan Tuan Muda Chen. Jadi, bahkan jika kamu benar-benar ingin Harvey York menyelamatkanku, itu bukan sekarang. Selain itu, sebaiknya kita tidak membiarkan Harvey York mengambil tindakan, kecuali kita harus melakukannya. Kakek, mari kita cari cara untuk bertanya kepada imam besar. Dengan cara imam besar, sangat mungkin untuk menghidupi orang mati. Apalagi cuma cedera ringan saya. Omong-omong,
Ouyang tetap menunjukkan ekspresi harapan. Sekarang dia berkedut di seluruh tubuhnya begitu dia menggunakan napas internalnya, yang tidak berbeda dengan orang biasa. Begitu rasional. Dia ingin pulih dan tidak terus menjadi orang gila itu. Namun, jika Anda benar-benar berdiri di seberang Chen Tiangang dan benar memasuki Camp Harvey York karena alasan ini, itu tidak dapat diterima oleh Ouyang Ke. Chen Yulan juga menyarankan Patriark Ouyang. Mereka semua mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar dari gunung dan sungai, dan tidak ada keraguan tentang pohon willow dan bunga yang cerah lagi. Di sisi lain pendeta, selama imam besar bersedia mengambil tindakan, dia bisa menyelesaikan masalah Tuan Muda Ouyang. Mengapa kita harus tunduk kepada marga York saat ini? Itu tidak layak. Bab 7226. Posisi superior. Kantor pendeta. Apakah imam besar itu bisa melakukannya sendiri? Ouyang Feng memandang cucunya sendiri dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Ouyang Ke, menurutmu kamu siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk membiarkan imam besar melakukannya sendiri? Untukmu, jangan katakan bahwa kemungkinannya hampir nol. Bahkan jika imam besar benar-benar mengambil tindakan untuk Anda. Menurutmu harga apa yang kita butuhkan untuk membayar punuk putih? Jelas. Itu adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan selama kamu sedikit menundukkan kepalamu. Sekarang kita harus kehilangan wajah punuk putih kita. Dan bahkan membiarkan punuk putih berutang banyak bantuan kepada Tuhan untuk melakukannya. Apakah kamu benar-benar berpikir itu perlu? Berbicara tentang ini, Ouyang Feng memandang Chen Yulan dengan acuh tak acuh. Di sisi punuk putih, selalu menganut gaya rumput dinding dan dua sisi. Ouyang gila tahu betul bahwa jika dia benar-benar pergi untuk memohon kepada imam besar, maka unta putih hanya bisa menjadi anjing di kantor pendeta di masa depan. Dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berdiri. Dia menyerah di depan Harvey York, mengatakan bahwa mungkin tidak ada ruang untuk kembali. Namun, Chen Yulan ini tidak hanya dengan sengaja membiarkan Ouyang Ke mengambil tindakan ketika dia berada di Baijinhan. Hari ini, saya membimbingnya dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga Ouyang Ke, pemborosan yang benar-benar besar, benar-benar kehilangan ketenangannya. Pada saat ini, Ouyang gila hanya ingin menamparkan wajah Chen Yulan ke tanah. Sayangnya, latar belakang Chen Yulan benar-benar mendalam. Bahkan orang seperti Ouyang Crazy tidak mau menyinggung secara gegabahnya. Hanya saja kata-kata Ouyang gila begitu belak-belakan, yang sudah menjadi peringatan. Jika Chen Yulan terus campur tangan dalam masalah ini, saya takut Ouyang gila akan berbalik melawannya dengan putus asa. Mendengar kata-kata Ouyang gila, Chen Yulan tersenyum penuh arti. Lalu, berbisik, Patriark Ouyang, kamu benar. Memang benar bahwa orang-orang seperti pendeta tinggi tidak mengambil tindakan sesuka hati. Namun, selama kamu bersedia untuk bersujud dan menarik wajah lamamu, itu mungkin bukan masalah besar. Kamu tidak bisa kehilangan wajah Tuan Muda Ouyang. Kamu tidak bisa kehilangan muka. Kan? Yah. Hanya itu yang bisa aku katakan. Jadi aku tidak akan membicarakannya lagi. Tolong jaga baik-baik cederamu Ouyang Ke. Ketika cederamu sembuh, aku pasti akan mengundangmu ke Baijinhan selama beberapa hari. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Chen Yulan berbalik dan pergi. Tetapi arti dari kata-katanya kurang lebih membunuh. Ini tidak hanya mengenai wajah Ouyang gila, tetapi juga memprovokasi hubungan antara Ouyang gila dan cucu Ouyang Ke. Melihat wanita seperti goblin ini pergi dengan mempesona, mata Ouyang gila berkedut, lalu menendang Ouyang ke tanah lagi. Dasar bajingan. Apa kamu tidak tahu?
Apakah wanita ini gelisah dan baik hati dari awal? Kamu tidak tahu. Wanita ini bahkan tidak peduli sama sekali. Apakah kamu bisa pulih? Kamu tidak tahu bahwa wanita ini menggunakanmu untuk menggigit Harvey York. Dia tidak hanya tidak akan memberimu manfaat apapun, tetapi dia juga akan membuangmu seperti kain lap setelah menggunakanmu. Tidak bisakah kamu mengerti ini? Kegilaan di wajah Ouyang menghilang di beberapa tempat, dan digantikan oleh rasa dingin yang samar kakek. Bukankah menurutmu aku telah mengembangkan anggota badan dan pikiran sederhana seperti orang luar? Bukan. Kita punuk putih memberi kesan bahwa kita adalah orang gila. Kalau begitu jika aku ingin berkuasa, aku hanya bisa membiarkan orang-orang ini bertarung sampai akhir. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Ouyang begitu tenang hingga nyaris gila. Ouyang Feng sedikit tertegun, dan ekspresinya sangat mendalam dalam sekejap. Bab 7227. Menunggumu untuk waktu yang lama. Tepat ketika kakek dan cucu Ouyang Feng dan Ouyang saling memandang. Di aula Ouyang Mansion, Harvey York meninggalkan beberapa kata seperti burung Phoenix terbang, Bai Hui, Tianqi, dan titik akupuntur lainnya. Melihat Harvey York menulis dengan serius, Chen Disa, yang mengikuti. Harvey York terlihat serius dan berkata, Tuan York, ada apa denganmu? Jika kamu ingin menjual bantuan, mengapa kamu menjualnya di halaman belakang? Saya khawatir tidak ada gunanya untuk menulis ini di sini, kan? Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, apakah kamu tidak memperhatikannya? Penampilan Chen Yulan sama sekali bukan kebetulan. Tetapi seseorang memberitahu dia dan kemudian dia datang dengan tergesa-gesa. Karena meskipun riasannya sangat bagus, tapi aroma parfum di tubuhnya sama sekali tidak cocok dengan riasan hari ini. Untuk wanita cantik seperti dia, kesalahan seperti itu hanya bisa dilakukan saat dia terlalu terburu-buru dan gelisah. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Chen Disa tanpa sadar berkata apa? Harvey York berkata itu berarti orang yang memberitahu dia di luar dugaannya. Jadi penampilannya sampai batas tertentu juga merupakan kecelakaan. Chen Disa mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, maksudnya, bahkan informan yang diatur oleh Chen Yulan tidak bisa mendapatkan berita sebelumnya, sehingga dia bisa diberitahu dia lebih cepat. Tetapi dia datang begitu cepat dan akurat. Hanya ada satu kemungkinan orang yang memberinya kabar, dan itu adalah Ouyang Ke. Tapi kalau begitu Ouyang Ke tidak punya pikiran, kan? Sengaja biarkan Chen Yulan muncul untuk merusak perbuatan baiknya sendiri. Bukankah itu bodoh sampai batas tertentu? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, ini bukan kebodohan, tapi kecerdasan yang tak terkatakan. Orang ini Ouyang Ke tidak hanya menunjukkan kesetiaannya di depan Chen Yulan, dan dia cukup yakin, aku pasti akan meninggalkan cara untuk merawatnya. Karena dia menduga bahwa saya harus mendapat dukungan dari Patriark Ouyang. Atau setidaknya saya membutuhkan dukungan dari Patriark Ouyang untuk saling membantu. Dari sudut pandang itu, dia berhasil. Chen Disa mengerutkan kening dan berkata, apakah Ouyang Ke orang gila? Itu di begitu pintar. Harvey York tersenyum dan berkata, kalian semua meremehkan Ouyang Ke. Jangan lihat penampilannya yang gila. Apakah dia benar-benar bodoh? Hanya saja situasi di Jiecheng terlalu jelas. Jika orang seperti dia ingin berada di posisi teratas, dia hanya bisa mencari kekayaan dan menghindari resiko. Sederhananya, dia berharap seluruh kota perbatasan akan berada dalam kekacauan. Karena semakin besar angin dan ombaknya, semakin mahal harga ikannya. Chen Disa mengerutkan kening dan berkata, karena Anda telah melihat
Rencananya, mengapa Anda masih bekerja sama dengannya? Harvey York berkata dengan ringan. Karena bagiku, sangat penting bahwa punuk putih tidak sepenuhnya jatuh ke sisi pendeta atau sisi Chen Tiangang. Kamu kirimkan barang ini untukku nanti. Nanti kamu katakan saja bahwa karena permohonanmu, aku dengan enggan setuju untuk mengambil tindakan. Sambil berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, Chen Disa tidak tahu seperti apa rasanya di dalam hatinya. Meskipun Harvey York mengatakan begitu banyak, pada akhirnya Chen Disa yang mengirimkan barang ini. Sederhananya, apakah punuk putih suka atau tidak, mereka berhutang budi pada Chen Disa. Tepat ketika Harvey York keluar dari gerbang, dia melihat ke arah pintu, dan Chen Yulan yang mengenakan setelan kelelawar, sedang bersandar di pintu. Ketika dia melihat Harvey York muncul, dia berbalik dengan ringan dan tersenyum manis. Perwakilan York, aku sudah lama menunggumu. Bab 7228. Saya tidak bisa menahannya. Harvey York menyipitkan mata ke arah Chen Yulan di depannya. Tidak banyak ekspresi di wajahnya. Harus dia akui bahwa wanita ini, Chen Yulan, tidak hanya tidak dapat menebak usianya, tetapi juga memiliki wajah yang lembut dan sosok yang menawan, yang bisa dikatakan modis dan cantik. Sampai batas tertentu, dia adalah rubah betina berusia 1000 tahun. Seorang pria berpangkat rendah mungkin dapat dengan mudah jatuh di depannya. Bahkan Harvey York menghela nafas sedikit, lalu memalingkan muka, dan berkata dengan tenang, "Nyonya, saya pikir Anda dan saya tidak cukup mengenal satu sama lain untuk dapat membuat Anda menunggu saya, bukan?" Chen Yulan mengangkat bahu, dan berkata dengan tenang, "Setelah saya keluar, saya menemukan bahwa Anda tidak membawa kendaraan. Jadi, aku berpikir, bisakah aku memberimu tumpangan dan mengobrol denganmu? Bagaimana? Aku seorang gadis. Apakah kamu masih takut?" Harvey York menghela nafas dan berkata, "Nyonya, saya harus jujur mengatakan bahwa ketika seorang wanita seperti Anda menyebut dirinya seorang gadis, saya merasa mual di lubuk hati saya. Dan aku juga berpikir bahwa kita berdua tidak perlu mengobrol di ruang sempit, kan?" Mendengar kata-kata Harvey York, jejak rasa malu muncul di kedalaman mata Chen Yulan. Namun, dia masih menahan amarah itu, menoleh ke samping, dan berkata, "Jadi, bagaimana, Tuan Muda York? Apa kamu takut? Takut aku akan memakanmu dalam satu gigitan?" Harvey York mengangkat bahunya, dan berkata dengan ringan, "Tidak, kamu salah paham. Aku takut jika aku tidak berhati-hati. Jika aku tidak bisa menahan diri, aku akan merasa terlalu jijik, dan aku akan menamparmu di wajah. Ini tidak bagus, bajingan kecil. Jika kamu takut, katakan saja. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong?" Chen Yulan jelas kurang sabar. Singkatnya, "Tidak bisakah kamu masuk ke mobil? Jika kamu tidak mau masuk ke dalam mobil, keluarlah dari sini. Boundary City tidak cocok untukmu." Sambil berbicara, Chen Yulan melangkah ke kursi pengemudi pala merah-merah anggur dengan kakinya yang panjang. Dia harus mengakui bahwa keindahan dan keharumannya memang sangat menarik. Harvey York menoleh ke samping, dan setelah menonton adegan ini sebentar, dia tersenyum diam-diam, menarik pintu kopilot dan duduk. Sekarang dia benar-benar memasuki sungai dan danau Jiecheng yang tampaknya tenang. Jika Anda ingin menyelesaikan beberapa masalah dalam waktu singkat, maka percepatlah. Sekarang Chen Yulan ingin bermain trik. Harvey York tidak keberatan bersenang-senang dengannya. Melihat Harvey York masuk ke dalam mobil,
Chen Yulan tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menginjak pedal gas, dan mobil langsung meluncur ke jalan raya lingkar Jiecheng. Sambil menarik sabuk pengamannya, Harvey York berkata dengan penuh minat, "Nyonya, Anda tidak datang kepada saya hanya untuk berbicara omong kosong. Bukan, ayo. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Chen Yulan tidak berbicara omong kosong, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu benar-benar akan menjadi menantu Dao Wujue?" Harvey York menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya mengatakan ini seolah-olah jika saya bukan menantu dari Tuan Dao penguasa kota, saya tidak boleh terlibat dalam urusan Jiecheng." Mendengar ini, wajah Chen Yulan sedikit gelap. Kata-kata Harvey York memiliki dua arti. Di satu sisi, itu untuk mengingatkan Chen Yulan bahwa dia adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H. Di sisi lain, itu menyiratkan bahwa selama dia mau, Harvey York dapat memilih ke sisi Dao Wujue. Perwakilan York, kamu kurang lebih adalah seorang karakter. Karakter sepertimu adalah bisnis yang hebat yang kamu buat sendiri. Jika kamu ingin datang ke Jiecheng untuk bertarung sendirian, aku pasti menyambutmu tanpa kewajiban apapun. Tetapi jika Anda hanya ingin datang ke Jiecheng untuk tinggal di rumah, saya dengan hormat menyarankan Anda untuk pergi secepat mungkin. Bab 7229. Turun ke bisnis. Lagi pula, hubungan antara 7 keluarga besar di Jiecheng sangat rumit. Hal-hal yang dilihat oleh orang luar tidak akan bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah di Jiecheng. Agak berbahaya bagimu, orang luar, dengan gegabah ikut campur dalam kekacauan seperti itu. Sambil berbicara, Chen Yulan menginjak pedal gas dengan cepat, dan kecepatan mobil kembali meningkat. Pada saat ini, Harvey York hanya merasa hormon adrenalinnya melonjak. Pada saat ini, Harvey York melirik garis karir Chen Yulan hampir secara tidak sadar, dan ingin menjangkau. Tetapi dia menghentikan gerakannya secara refleks. "Nyonya, bagi saya tidak peduli tentang benar dan salah antara 7 keluarga leluhur di Jiecheng. Setelah saya datang ke Jiecheng, saya hanya punya satu tujuan. Apa yang saya harap adalah Jiecheng bisa dipelintir menjadi tali." Alih-alih mencapai titik ini, ternyata masih ada orang yang bertarung tanpa henti. Harvey York bersandar di kursi, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika seseorang di Jiecheng bisa menyelesaikan semua ini, maka saya hanya akan menjadi seorang penonton. Setelah datang ke sini untuk menonton pertunjukan, saya bisa pergi kapan saja. Tapi jika tidak ada seorang pun di Jiecheng yang bisa mengendalikan Jiecheng dalam waktu singkat, kalau begitu aku tidak keberatan mengambil tindakan untuk membereskan kekacauan ini." Harvey York, apa maksudmu dengan itu? Jejak keanehan muncul di wajah Chen Yulan. "Sepertinya kamu tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi pada akhirnya, kamu tidak di sini untuk keuntunganmu sendiri, kan? Jika kamu benar-benar tanpa pamrih seperti yang kamu katakan, mengapa kamu tidak menyerahkan gelarmu sebagai perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H?" Harvey York berkata dengan ringan, "Bukannya aku tidak ingin melepaskan gelar perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H, bukannya aku menyukai otoritas tidak penting dari kota perbatasanmu ini. Sebaliknya, sejak saya datang ke Jiecheng, saya belum melihat siapa yang memenuhi syarat untuk mengambil alih semua ini. Tentu saja, Master Kota Dao Wujue mungkin bisa melakukannya. Tapi sayangnya, itu dia di masa lalu, bukan dia yang sekarang. Jika kamu ingin dia melakukannya lagi sekarang, kamu perlu 7 keluarga.
dari kalian harus menyerah lagi. Sayang sekali beberapa dari kalian bertuju memiliki ambisi besar, dan beberapa rela berlutut di hadapan pendeta. Tapi semua orang lupa, alasan mengapa Jie Cheng bisa berdiri tegak selama bertahun-tahun adalah karena bisa dibandingkan dengan tempat-tempat suci utama lainnya. Sangat diperlukan seseorang seperti Dao Wujue untuk memimpin kota. Dalam analisis terakhir, perilaku kalian seperti ini tidak jauh berbeda dengan serigala bermata putih. Mendengar kata-kata Harvey York, Chen Yulan berkata dengan dingin, "Kamu jangan berpura-pura mengerti di sini. Kembali membiarkan Dao Wujue memimpin kota. Seseorang yang telah hilang selama hampir 10 tahun. Di mana dia selama ini? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan itu, dia tidak perlu pergi saat itu. Menghilang selama 10 tahun. Meninggalkan kekacauan bagi 7 keluarga. Sekarang sulit bagi semua orang untuk mengatur ulang semuanya dan memulai dari awal. Tapi kemudian dia tiba-tiba muncul lagi. Dia pikir dia siapa? Kaisar. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Berbicara tentang ini, wajah Chen Yulan penuh sarkasme dan kebencian. Melihat ekspresi Chen Yulan, Harvey York tanpa sadar merasa bahwa wanita ini mungkin ada hubungannya dengan Dao Wujue. Namun, Harvey York tidak terlalu tertarik dengan gosip lama semacam ini. Melihat kota utama Jie Cheng ada di depan, Harvey York mengangkat bahu, mengganti topik pembicaraan, dan berkata, "Nyonya, mari kita bicara tentang bisnis." Bab 7230. Cintai hati. Aku tidak tahu apa tujuan Nyonya mencariku. Jika hanya untuk mengobrol denganku tentang gosip lama ini, maka aku harus memberitahumu dengan sangat belak-belakan bahwa aku tidak tertarik dengan ini. Kamu bisa menurunkanku di pinggir jalan sesukamu. Aku akan kembali sendiri. Harvey York berbicara dengan sangat belak-belakan. Jelas tidak tertarik untuk berbicara lebih jauh. Chen Yulan melirik Harvey York, dan tiba-tiba tersenyum anak muda saat ini. Bahkan tidak memiliki sedikit kesabaran. "Oke, aku akan memberitahumu. Alasan mengapa saya datang kepada Anda adalah karena saya harap Anda akan membebaskan putra saya Wang Xikong. Dia telah menjadi pria terhormat sepanjang hidupnya, dan dia tidak pernah menderita apapun. Sekarang dia di penjara. Aku khawatir dia akan dianiaya." Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Nyonya adalah ibunya dan tahu lebih baik dariku apa yang dilakukan Wang Xikong. Selain itu, dia ditangkap oleh orang-orang Tuan Kota Dao, bukan olehku. Apa gunanya kamu memohon belas kasihan padaku? Dalam hal persahabatanmu dengan Tuan Kota Dao, bukankah lebih baik jika kamu langsung berbicara sendiri?" Chen Yulan berkata pelan karena kamu bahkan tahu bahwa ada masa lalu antara aku dan Dao Wujue. Maka kamu harus jelas bahwa dia sama sekali tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk putraku Wang Xikong. Orang-orang dikurung di penjara surgawi olehnya. Jika saya pergi untuk memohon belas kasihan, dia mungkin akan marah dan tidak hanya akan menolak untuk melepaskannya, tetapi bahkan lebih buruk lagi. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak hanya perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H, tetapi kamu juga bertanggung jawab atas 3 aula surga, bumi, dan manusia dalam nama. Meskipun Wang Xikong telah diberhentikan, dia masih menjadi anggota aula bumi. Selama kamu membuka mulutmu, Dao Wujue akan menyerahkannya kepadamu untuk ditangani terlepas dari emosi atau alasan. Berbicara tentang ini, kecepatan Chen Yulan sedikit melambat. Dia menatap Harvey York dari samping. Wajahnya sangat dekat. Kedua belah pihak bisa mencium bau hidung mereka. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, kedengarannya sangat masuk akal. Tapi sayangnya,
Aku tidak tertarik menjadi orang yang begitu baik. Chen Yulan menghembuskan napas seperti terengah-engah. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi orang baik dengan sia-sia. Tidak mungkin bagiku untuk membungkuk dan memohon kepada Dao Wujue. Lebih baik aku mati. Namun, aku memohon padamu sekarang. Karena aku tahu kamu benar-benar bisa melakukannya. Aku juga terpojok. Pokoknya, Harvey York, bantu aku. Selama kamu menyelamatkan anakku. Kalau begitu tidak peduli kondisi apa yang kamu minta, aku akan menyetujuinya. Saat mengatakan ini, Chen Yulan berkedip. Porsche yang melaju perlahan juga keluar dari jalan tol dan berhenti di pinggir jalan. Dan Chen Yulan hanya menatap Harvey York dengan kelembutan di matanya. Harvey York tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, saya masih menolak. Di satu sisi, aku benar-benar tidak bisa membantu. Di sisi lain, bahkan jika aku bisa membantu, aku tidak tertarik ikut campur. Setidaknya, aku tidak mau berutang budi kepada orang lain demi seseorang yang menginginkan hidupku. Kan?" Chen Yulan menggertakkan giginya dan berkata dengan sedih, "Perwakilan York, Tuan Muda York, tolong bantu saya. Selama kamu menyelamatkan putraku, aku akan berada di sisimu sebentar lagi. Aku juga berjanji bahwa baik keluarga Wang maupun Punuk Putih tidak akan merepotkanmu. Bagimu, ini hanya masalah sedikit usaha. Bagi saya, ini adalah bantuan yang luar biasa. Bahkan jika kamu memandang rendah aku, tidak bisakah kamu mengasihani aku? Mengasihani putra kesayangan seorang ibu." Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.